bayangkan Ka'bah. Tapi jangan bayangkan seperti hari ini, putih, bersih dan polos bagai kertas syahadat yang baru ditandatangani. Bayangkan ia sebagai rumah tua yang dindingnya mengisap debu zaman, dan yang lebih menarik, dipenuhi wajah para nabi, wajah para malaikat. Dan ya, wajah Isa bin Maryam dan ibunya tergambar pada tiang-tiang dan langit-langitnya. Disebutkan dalam tarikh Arab Qablal Islam yang ditulis oleh Jawad Ali. Dalam riwayat-riwayat para ahli berita mengenai pelukisan gambar di Ka'bah terdapat kekaburan dan keraguan, yakni riwayat-riwayat yang banyak. Dari sebagian riwayat dipahami bahwa gambar-gambar itu dilukis dengan minyak, digoreskan pada tiang-tiang penyangga atap. Dari sebagian lain dipahami bahwa gambar-gambar itu dilukis di atas benda-benda yang bisa dipindah dan digantungkan di dinding-dinding rumah itu. Dari sebagian riwayat pula dipahami bahwa Nabi memerintahkan agar semua gambar itu dihapus. Sementara dari riwayat lain dipahami bahwa beliau mengecualikan gambar Maryam dan anaknya Isa, dan bahwa gambar itu tetap berada di sana sampai zaman Abdullah bin Zubair. Lihat betapa membingungkannya. Ada yang bilang gambar-gambar itu dilukis langsung di dinding. Ada pula yang menyebut gambar-gambar itu tergantung di dalam, seperti ornamen gereja yang nyasar ke pusat tawaf. Dan ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah pasca Fatu Makkah, para perawi riwayat bertengkar tentang apa yang terjadi. Apakah semua gambar itu dihapus? Ataukah gambar Maryam dan Isa dibiarkan? Ada isyarat bahwa tangan Nabi menghindari dua wajah itu. Tapi riwayat seperti debu kadang menutupi lebih banyak daripada yang ia tampakkan. Ka'bah, yang kita anggap titik kulminasi tauhid, pernah menjadi galeri seni sakral dari berbagai kepercayaan. Ia adalah tempat para musyrik menyimpan kisah para nabi. Tak ada kontradiksi di mata mereka. Mereka mencium patung di satu sisi dan menatap gambar Maryam di sisi lain. Sinkretisme mereka bukan dosa, melainkan kebiasaan. Dan disinilah tragedi atau ironi dimulai. Apa yang kini dianggap sebagai ikon tauhid absolut pernah menjadi tempat di mana Isa bin Maryam digambarkan dengan tinta dan minyak. Para penyembah berhala tanpa merasa bersalah menyimpan wajah Isa di rumah berhala utama. Dan tak ada yang meledak karena hal itu. Tidak ada fatwa, tidak ada aksi boikot. Mengapa? Apakah karena gambar itu indah? Ataukah karena mereka belum tahu harus takut pada gambar? Atau kemungkinan yang lebih mengusik, karena batas antara agama-agama di masa itu jauh lebih kabur daripada yang ingin kita akui hari ini. Ka'bah bukan hanya rumah ibadah. Ia adalah dokumen batu yang memuat pluralisme yang dihidupi, bukan hanya diperdebatkan. Dan mungkin, pada malam sunyi di Makkah pra-Islam, seorang musyrik bisa saja memandangi wajah Isa di tiang Ka'bah, dan tidak merasa itu aneh. Lalu, siapa yang diduga melukis di dalam Ka'bah? Mari kita lanjut. Ka'bah seperti rumah-rumah lain di Jazirah, bukan bangunan abadi. Ia pernah roboh, pernah lapuk, pernah seperti iman sebagian orang hari ini, ia retak tanpa peringatan. Masih disebutkan dalam tarikh Arab Qablal Islam. Dan Bakum, sebagaimana disebut para ahli sejarah, adalah orang yang mengawasi pendirian bangunan dan rekayasanya. Dialah yang membuatkan atap bagi rumah itu dan mendirikannya di atas tiang-tiang. Namun sebelum kita mengulas siapa Bakum, tukang kayu asing yang tiba bersama gelombang reruntuhan maritim dan peluang komersial, kita perlu menjelaskan kenapa Ka'bah sampai perlu direnovasi. Ka'bah di masa itu tidak sebagaimana kita lihat hari ini. Berselimut kiswah hitam dan berkeramik putih steril. Ia dibangun dari batu tanpa semen, atapnya tidak ada, dan struktur dindingnya sederhana. Karena dibiarkan terbuka, orang-orang bisa meletakkan persembahan mereka di dalamnya, hingga suatu hari datang banjir yang menghanyutkan sebagian dari Ka'bah. Retakannya menganga, dindingnya mulai goyah. Jawad Ali menuturkan, orang-orang jahiliyah biasa bersumpah dan bersekutu di sekitarnya. Disebutkan bahwa bangsa Arab di masa jahiliyah biasa melemparkan pakaian mereka di tempat yang disebut hatim, dan pakaian itu dibiarkan di sana hingga hancur dimakan waktu. Bangunan ini bukan hanya tempat tawaf, tapi juga tempat sumpah, aliansi, dan bahkan semacam penitipan simbolik. Disinilah kita bisa melihat bahwa Ka'bah bukan semata tempat suci, tapi juga pusat simbolik kolektivitas Arab, politik, spiritualitas, dan ekonomi berkumpul di sini. Namun kehormatan kolektif butuh representasi fisik, dan ketika dindingnya runtuh sebagian akibat banjir, para pemimpin Quraisy sadar, rumah Tuhan mereka sedang mempermalukan mereka, maka perlu direnovasi. Tapi ada satu masalah, mereka takut dosa, takut kutukan, takut memegang batu suci yang mungkin membalas dengan kematian. Maka muncullah sistem kuota, siapa yang membiayai apa dan dengan sumber dari mana. Quraisy sepakat hanya akan menggunakan uang bersih, tak boleh dari riba, tak boleh dari hasil pelacuran, tak boleh dari perampokan. Ironis, karena ini sama saja mengakui bahwa sumber pendapatan utama mereka memang kotor, dan ketika kebutuhan logistik sudah dikalkulasi, mereka sadar, mereka butuh tukang. Maka datanglah seorang asing dari reruntuhan sebuah kapal, Bakum, sang tukang kayu dari Romawi.
Ia dan beberapa rekan seimannya didatangkan untuk membangun kembali Ka'bah. Dialah yang mendesain ulang rumah itu. Atapnya ia pasang, tiangnya ia tegakkan, bahkan, menurut banyak sumber, dialah yang menggambar di dalamnya gambar-gambar para nabi. Dengan palu, paku, dan iman yang tidak seperti kaum Quraisy, Bakum menjadi orang pertama yang menyatukan kayu Kristen ke dalam batu pagan. Renovasi Ka'bah adalah cerita tentang kehancuran simbolik yang melahirkan sinkretisme baru. Rumah suci itu sempat berada di tangan seorang Nasrani yang memperindahnya tanpa mengubah orientasi tawafnya. Yang ironis, tak ada yang keberatan. Setidaknya belum saat itu. Dan kalau mau skeptis lebih jauh, apakah kita menyaksikan penggalan sejarah yang bercampur aduk antara politik, seni, dan kepercayaan? Atau mungkinkah semua ini hanya kisah yang dibumbui oleh ingatan kolektif yang sudah lama diliputi kabut waktu dan kepentingan kelompok? Sejauh mana kita bisa percaya pada narasi ini tanpa mengangkat alis penuh pertanyaan? Bukankah sejarah, terutama sejarah agama, selalu penuh dengan jalinan fakta dan mitos yang sulit dipisahkan? Jawad Ali menyiratkan bahwa masyarakat Quraisy pada masa itu tidak melihat adanya kontradiksi antara penghormatan mereka kepada berhala dan penerimaan terhadap figur Isa bin Maryam. Isa mungkin mereka tafsirkan bukan sebagai antitesis tauhid mereka, yang kala itu bercampur antara monoteisme Ibrahimiyah dan politeisme lokal, melainkan sebagai sosok sakral dari tradisi langit lain yang bisa diserap tanpa membatalkan keyakinan mereka terhadap Hubal atau Lata. Sinkretisme inilah yang menjadi benih dari kompleksitas spiritual Makkah pra-Islam. Di satu sisi, tawaf kepada Ka'bah yang disebut sebagai rumah Allah. Di sisi lain, kecupan kepada patung Isaf dan Naila, bahkan pemujaan kepada pohon-pohon sakral yang tak boleh ditebang. Maka gambar Isa di dinding Ka'bah bukanlah skandal, tapi justru penguatan simbol bahwa Ka'bah adalah pusat kosmis yang bisa menampung seluruh spektrum ilahi selama tidak mengusik tatanan sosial Quraisy. Yang mengusik justru datang setelahnya, Islam. Nabi Muhammad saat memasuki Makkah, sebagaimana dijelaskan Jawad Ali melalui berbagai riwayat hadits dan tarikh, memerintahkan agar seluruh gambar dihapus, dipahat, atau dicuci bersih. Sebagian riwayat mengatakan gambar Isa dan Maryam sempat dibiarkan. Namun, mayoritas ulama kemudian menolak riwayat tersebut dan menyatakan bahwa Nabi tetap memerintahkan pemusnahan seluruh bentuk ikonografi, termasuk gambar Isa, dengan alasan menegakkan kemurnian tauhid dan menjauhkan syirik visual. Namun tetap, fakta bahwa gambar itu pernah ada dan diterima dengan damai oleh masyarakat Quraisy adalah bukti bahwa Makkah bukan kota dengan satu wajah teologis. Ia adalah simpul dari percabangan iman, sebagian pagan, sebagian Ibrahimiyah, sebagian komersial, dan sebagian Kristen. Semua tumpang tindih dalam putaran tawaf dan penawaran sesaji. Siapakah Bakum? Ia bukan nabi, bukan raja, bahkan bukan pemimpin kabilah. Ia cuma tukang kayu. Tapi seperti dalam banyak kisah besar peradaban, kadang sejarah digerakkan oleh tangan-tangan teknis, bukan lisan para orator. Dan Bakum adalah salah satunya. Jawad Ali mencatat bahwa Bakum adalah seorang tukang kayu Nasrani dari bangsa Romawi yang terseret ke Makkah, bukan karena semangat misi Kristen atau ambisi politik, melainkan karena badai. Kapalnya rusak di pesisir Arab. Tapi, seperti dalam kisah Yusuf, musibah menjadi mukadimah keterlibatan dalam urusan rumah Tuhan. Kaum Quraisy ketika memutuskan untuk merenovasi Ka'bah, mencari tenaga asing yang dianggap lebih ahli. Mereka menghubungi orang-orang Romawi yang berada di pesisir untuk keperluan dagang dan pembangunan. Dari sinilah Bakum masuk. Ia bukan hanya tukang kayu. Ia diduga kuat membawa estetika dan filosofi konstruksi dari dunia Bizantium, sebuah dunia yang pada saat itu telah matang dalam pengolahan ruang sakral, ikonografi, dan teknik bangunan gereja. Jawad Ali menyebut bahwa Bakum mendirikan atap Ka'bah, mendirikan tiangnya, bahkan mungkin, dan ini menarik, menggambar atau membiarkan digambarnya sosok Isa dan Maryam di dalamnya. Kita bisa mengimajinasikan bahwa Bakum dalam diam membawa gereja ke dalam struktur paling sakral Quraisy. Tapi Quraisy tak keberatan, mereka bahkan tak tampak terganggu. Kenapa? Karena gambar itu datang bukan sebagai dogma, tapi sebagai hiasan, sebagai ziyana. Quraisy adalah kaum yang sangat estetik. Mereka mencintai syair, mereka menghiasi Ka'bah dengan kiswah dan kalung. Dan ketika Bakum memberi mereka lukisan Nabi, mereka mungkin menganggapnya sebagai semacam penghormatan universal. Isa, dalam benak banyak Arab pra-Islam, adalah sosok mulia dari jalur keturunan Ibrahim juga. Maka tidak ada benturan keyakinan, hanya sinkretisme yang diam-diam disepakati. Tapi peran Bakum lebih dari sekadar pelukis dinding atau pengukur atap. Ia menjadi simbol infiltrasi budaya, bukti bahwa Makkah bukanlah dunia tertutup. Bahkan sebelum Islam datang membawa universalitas, Ka'bah sudah menjadi tempat global dalam pengertian arus ide dan teknik. Dalam diri Bakum, tersembunyi jejak peradaban luar yang menyusup ke jantung Arab melalui palu, paku, dan kuas.
Maka tidak berlebihan jika kita menyebut bahwa Bakum adalah penanda zaman, titik temu antara spiritualitas lokal dengan estetika internasional. Ia tak berkhotbah, tak menulis syair, tapi dinding yang ia bangun dan gambar yang ia biarkan tumbuh di atasnya telah menjadi bagian dari kisah besar transisi keislaman. Namun dari seluruh kemegahan renovasi itu, dari batu-batu yang diangkat dengan takut-takut, dari emas yang dieliminasi karena haram, dari pohon-pohon haram yang ditebang dengan ganti rugi seekor sapi, semua itu masih menyisakan satu misteri yang melekat di dinding Ka'bah seperti bayangan yang enggan pergi. Gambar Isa bin Maryam bersama ibunya. Apapun itu, gambar itu terus melekat hingga masa Abdullah bin Zubair. Ada riwayat yang menyebut bahwa ketika Ka'bah dihancurkan dan dibangun kembali oleh Zubair, barulah gambar itu ikut hancur bersama reruntuhan dinding. Tapi, benarkah ia bertahan selama itu? Ataukah sejarah hanya menyisakan lukisan samar yang diproyeksikan oleh nostalgia? Kita tak tahu. Dan mungkin tak akan pernah tahu.